dengan tema mengasihi Allah dengan segenap hati. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dekat di bibir, jauh di hati. Kalimat ini barangkali cocok dengan orang yang taat pada tradisi, namun mengabaikan kasih dan persaudaraan. Barangkali kita setuju bahwa tradisi ini baik sejauh dalam pelaksanaannya dijalankan dari hati demi kebaikan bersama. Suatu ketika, teman saya menceritakan pengalamannya ketika melayani di salah satu daerah dengan suku tertentu. Di daerah itu ada satu tradisi atau kebiasaan yang unik, katanya demikian. Di daerah itu, untuk menghormati tamu, sajian utama adalah meminum minuman tertentu sejenis tuak. Teman saya ini bercerita, ketika baru pertama sampai di daerah itu, disuguhkanlah kepadanya segelas tuak. Padahal minuman itu paling tidak dia sukai dan sangat mengganggu untuk kesehatannya. Teman saya ini sudah menyampaikan bahwa dia tidak sanggup meminumnya, juga tidak baik untuk kesehatannya. Tetapi ketika dia menolak untuk meminumnya, mereka marah besar. Bagi mereka, penolakan itu adalah penghinaan bagi mereka. Para petinggi di suku tersebut merasa dilecehkan dengan penolakan teman saya ini. Memang sudah menjadi kebiasaan di daerah ini. Setiap kali tamu berkunjung, ritual minum minuman harus dijalani. Akhirnya demi penghormatan dan menjalankan kebiasaan daerah tersebut, teman saya ini terpaksa meminumnya dan akhirnya jatuh sakit.
tradisi membuat ia harus menderita. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan pandangan Yesus yang sangat berbeda dengan kaum Farisi tentang tradisi atau kebiasaan. Selama dan sesudah pembuangan Babel, bangsa Yahudi cenderung semakin memperbanyak jumlah peraturan keagamaannya. Termasuk di dalamnya adalah membasuh tangan sebelum makan. Menurut tradisi waktu itu, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi tidak makan sebelum membasuh tangan. Karena membasuh tangan maknanya adalah menyatakan penghormatan tertinggi kepada Allah. Tradisi yang ada begitu mementingkan hal-hal lahiriah sehingga mutu batin kurang dipedulikan. Ketika itu, orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem hendak menemui Yesus. Mereka sepertinya rajin mengamati Yesus dan murid-muridnya. Ketika mereka melihat para murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, bagi mereka ini adalah masalah yang sangat serius. Dianggap serius karena melanggar adat istiadat leluhur mereka. Maka para ahli Taurat dan kaum Farisi mempertanyakan perbuatan dan kelalaian para murid ini kepada Yesus dengan bertanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis?" Pertanyaan ini merupakan tantangan bagi Yesus, sehingga ia menjawabnya tanpa menyebut murid-muridnya. Yesus menanggapi pertanyaan para ahli Taurat dan orang Farisi ini dengan kata-kata yang keras. "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Saudara-saudari, Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Terlihat jelas, menempatkan adat istiadat di atas firman Allah bagi Yesus adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Saudara-saudari, bagi Yesus, tradisi tidak bermakna bila mengabaikan kasih kepada manusia. Kesucian secara lahiriah saja tidak cukup dan tidak berarti. Semua peraturan itu tetap kalah pentingnya bila dihadapkan pada perintah Allah untuk mengasihi manusia dengan segenap hati. Biarpun bersih dan tidak bercela secara lahiriah, bukan kebersihan itulah yang menjadikannya berkenan kepada Allah. Yesus menghendaki mereka memuliakan Allah dengan hati, sebab hati adalah pusat segalanya. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang rajin beribadah menurut tradisi nenek moyang mereka, yang mengajarkan perintah manusia tapi tidak mengajarkan perintah Allah. Tidak ada artinya ibadah yang dibangun atas tradisi nenek moyang bila kita mengasihi Allah hanya di bibir. Bagi Yesus, sikap terhadap Allah harus diutamakan dan bukan peraturan manusiawi yang membuat kita mengabaikan Tuhan dan sesama. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sering menemukan berbagai aturan yang mencekik dan lebih berat daripada aturan Allah sendiri. Akibatnya, banyak penderitaan dan ketidakadilan terjadi karena peraturan yang menindas. Tidak jarang terjadi bahwa demi peraturan ada manusia yang dikorbankan.
Kristus, kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kita dipanggil melakukan aturan yang ada dengan sepenuh hati demi kebaikan sesama. Kita dipanggil untuk berani mengutamakan Allah dalam hidup kita. Ada banyak kesempatan yang bisa digunakan untuk berbuat kasih. Dan terkadang kita dituntut untuk berani melawan arus dunia yang selalu berlawanan dengan arus kasih Allah. Kita tidak takut beda pandangan jika ada aturan yang menghalangi kasih Allah kepada sesama. Mari kita melakukan aturan yang ada dengan sepenuh hati demi kebaikan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mari kita mengasihi Allah tidak hanya dengan tampilan luar, tapi dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan.